Ada, saya ex sana. Oh, kamu Saya ex? kan biasa transit gitu loh. Saya kan bawa kapal Evergreen, Everas. Bawa kapal apa? Everes. Oh, Everest, wes. Terus kenapa? Iya, ini kan gini, Miss. Itu calon istri saya kan. Dia kan paperan kan, tak suruh pulang, nggak mau, katanya mau cari uang dulu. Gak usah pulang, uang saya udah banyak, aku bilang. Terus dia kerja cuci piring itu dari kemarin jam 3 hilang. Jam 3, iya. Terus? Itu tak tanya temennya, satu kontrakan juga gak pulang, telepon saya juga. Ini saya maksudnya nih ada apa gitu loh. Apakah kalau orangnya itu baik kan, baik-baik, saya percaya banget dia ketangkap atau gimana gitu. Ya oke. Kalau untuk menjadi paperan bekerja resikonya pastinya sampean sering lihat konten saya kan? Iya. Ada dua. Ada dua. Satu, sakit parah tiba-tiba stroke, kritis. Kedua, ditangkap polisi. Jadi kalau anak kaburan itu tiba-tiba hilang, ada 3. Satu lagi dibawa garangan lain. Tapi itu kalau kamu ini 3. Kalau garangan nggak mungkin lah. Jadi 3. Jika orang tiba-tiba ngilang di Hong Kong, apalagi paperan ya, ini apalagi bekerja. Satu, sakit kritis, karena sakit kritis tuh nggak ada yang tahu loh mas. Tiba-tiba sehat, tiba-tiba koma. Karena yang diserang itu otak, yang diserang itu virusnya ke otak. Yang kedua, tadi tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Ketiga, diselamatkan oleh garangan lain. Oke. Jadi kecurigaanmu yang nomor 2. Iya. Iya kan? Yang jadi kaburan apa? Kaburan? Gimana? Paperan kalau ketangkap itu kan otomatis kan bekerja kan melanggar hukum itu kan. Betul. Itu konsekuensinya itu menurut undang-undang di Hong Kong itu denda berapa ribu atau penjara berapa tahun gitu nih, saya masih awam gitu. Oke, ada beberapa undang-undang yang sebenarnya saya sendiri nggak tahu, tapi ini berdasarkan pengalaman pada teman-teman yang sudah ditangkap dan keluar melapor sama saya. Jadi ada 2, kalau penjaranya penuh, dia akan menjadi tahanan luar. Oke? Tapi kalau penjaranya cukup untuk dia, maka penjaranya untuk orang yang melanggar peraturan di Hong Kong, bekerja tidak sesuai dengan visa, penjaranya 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Jadi tidak didenda, tidak dideportasi, tidak diapa-apain, dia harus menjalani hukuman itu. Dan kalau dia dihukum, dia itu bisa mengirim surat ke kalian. Contohnya, dia membuat surat dikirim ke KJRI, KJRI mengirim pada keluarga. Jadi surat itu dibaca oleh orang penjara, dibaca oleh KJRI, terus diteruskan pada keluarga. Setelah itu, keluarga membalas lagi lewat KJRI, KJRI membalas lagi lewat penjara. Dan jika dia ingin dibesuk, biasanya diizinkan, tapi dia harus daftar. Kayak saya nih mau besuk, dia harus daftar nama saya dulu ke penjara. Tanpa izin dia yang di dalam, saya nggak bisa masuk ke penjara. Tanpa seizin orang yang mau dibesuk itu. Betul. Jadi kita tiba-tiba masuk penjara itu nggak bisa mas, ngecek itu nggak bisa. Kita tidak diberikan informasi apapun. Kayak gini saya tiba-tiba telepon nih, saya nggak akan diberikan informasi apapun. Alasan teman-teman saya ngecek ke itu nggak ada juga. Nggak bisa mas. Kalau semua nggak bisa semua. Nggak bisa. Saya aja yang sering datang besuk teman-teman yang ada di penjara tanpa seizin yang dalam. Dan walaupun kita ngizinin, tapi yang penjara tidak ngizinin, kita pun nggak bisa masuk. Yaitu resikonya bekerja di luar. Jadi kenapa saya selalu bilang teman-teman
Jika kalian overstay, kaburan, bekerja di luar, ingat setiap pagi harus telepon keluargamu, memastikan kamu baik-baik saja. Karena kalau kamu tiba-tiba nggak ada kabar, berarti kamu ditangkap. Itu Miss Juni selalu buat konten itu, mengingatkan. Iya, jam 10 pagi itu video call saya mau berangkat gitu kan. Terus jam 11 udah tak WA centang 2. Terus jam 3 tak WA udah centang 1 sampai semalam sekarang. Saat telepon nggak ada, terus saya telepon teman kontrakannya katanya belum pulang. Iya nggak ada Mas, orang berpikir bahwa masuk penjara terus ditanyain kamu mau telepon siapa, itu boleh tapi lokal, internasional nggak bisa. Jadi beda, penjara sini jangan seperti yang kalian bayangkan bahwa bisa dihubungi, menghubungi, nggak. Penjara ya penjara, totalitas. Jadi nggak ada hubungan dengan orang di luar. Untuk bantuan hukum itu misalnya bisa? Apa yang harus dibantu Mas? Dia salah nggak? Maksudnya kan ada pengacara gitu loh. Mas, pengacara di sini yang benar-benar dia apain? Maksudnya mau dibela apanya sekarang? Pertanyaan saya. Iya, diringankan hukumannya. Kalau semua orang diringankan, nggak ada Mas di Hongkong sini. Karena itu sudah ketentuan mutlak. Karena itu mereka memberikan edukasi publik. Kalau orang melakukan kesalahan diringankan, itunya ugal-ugalan dong, tak? Bener nggak sih? Berarti sistem negaranya nggak kayak negara kita ya? Oh, ya beda Mas. Ngonggone sampean negarane awake dhewe masih salah iso dadi bener kok. Kok iso sampean bandingno Hongkong karo negarane awake dhewe sampean ki? Iya, nggak kayak di US gitu kok. Ini kayak di mana gitu. Ya nggak bisa dong. Satu-satu negara pun kan punya ketentuan hukum masing-masing Mas. Kita nggak bisa intervensi dong. Bener nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sepengalaman apapun dirimu di negeri orang lain, Hongkong ya beda. Bener nggak? Iya. Saya diomong paling transit bongkar muat seminggu. Langsung keliling lagi ke Taiwan, ke Dubai, ke China, ke Hangzhou, Beijing. Itu saya. Itu masih mending, dia nggak kasus narkoba. Kalau di narkoba di Cina langsung hukumannya selesai, nggak usah sidang. Dia cuma cuci piring. Iya, kalau dia tidak pernah ada kriminal lain, dia tidak. Saya nggak tahu Mas, jangan bilang tidak. Mungkin dia jual ATM atau apa-apa, kan kita nggak tahu. Kamu juga nggak tahu. Bagaimana kamu tahu? Nggak tahu. Sebelum dia jadi kaburan, dia jual ATM atau apa, kan kita nggak tahu Mas. Jadi sindikat, kan kita nggak tahu. Dan jangan terlalu yakin bahwa sampean menjawab saya tidak loh. Kita nggak tahu. Banyak orang melakukan kriminal, teman kita sendiri, saudara kita sendiri, kita nggak tahu loh Mas. Jadi sampean bilang kayak gitu, ya itu hukumannya paling ringan adalah 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Kalau melanggar peraturan, itu jika tidak pernah melakukan kesalahan lain. Ya. Jadi hukum negara-negara pastinya beda-beda ya. Ya semoga saja terjadi apa-apa Miss. Atau HP-nya memang biasanya kalau Sabtu Jumat atau Minggu itu dia nggak pernah ke kontrakan, dia tidur di restoran sama TKJ-nya, ya kan, karena rame. Biasanya kayak gitu. Ya seperti yang saya katakan, berarti kan walaupun dia punya uang, kamu punya uang, tapi kan dia nggak ingin pulang Indonesia Mas, kan berarti masih enakan Hongkong. Padahal ya Hongkong kalau tok loh. Iya kan, sampean cuma lihatnya seminggu Mas, sampean kan nggak keluar di dunia luar, sampean kan deloknya di panggone sampean tok. Coba lihat Hongkong secara nyata. Aku di Hongkong Miss, yang mohon maaf ya, saya udah hafal pelotok lah, kararis, aku geluting ngono yo, tahu bang, wes apa wes permasalahan apa aja saya paham. Kalau di Hongkong ini kan saya sering nasihati orang-orang baru di sana, jangan pinjamkan paspor ke orang lain. Saya sampai mati kayak gitu.
untuk utang misal sampai ngomong kayak gitu, Miss. Lah kenapa kok istrimu rela menggandakan kewarganegaraannya, kamu nggak ngasih tahu? Jika kamu sudah hafal tentang hukum yang ada di Hong Kong. Itu kejadiannya gini, Miss. Dia OS 2 hari. Terus? OS 2 hari awalnya. Terus? Ketangkep. Terus? Ya kan. Aku pulang aja bilang gitu. Enggak, aku gini. Dia kan punya anak sih, Mas, sudah besar kan. I don't know what is apa things dalam pikirannya, saya nggak tahu gitu apa yang dia pikirkan mungkin untuk membahagiakan anaknya. Oke lah, I'm fine, oke, itu terserah kamu. Tapi kamu setahun harus pulang, aku bilang gitu. Menyerah, pulang, oke dia biayanya berapa. Tapi dia memang keras kepala gitu. Bukan. Tapi kan gini loh, jika kamu tahu tentang hukum yang ada di Hong Kong, kamu tidak akan pernah mengizinkan keluargamu, apalagi ini istrimu, untuk menjadi paperan. Paperan adalah memberikan kewarganegaraannya, menggadaikan kewarganegaraannya karena dia takut dibunuh, disakiti oleh orang Indonesia, maka Hong Kong membantu dia untuk tinggal di sini. Karena pergaulan mungkin, Miss. Ya berarti kan intinya adalah Samen kan tidak tahu nih pergaulan secara utuh di Hong Kong dong. Kalau Samen bilang ngelontok di Hong Kong, saya rasa enggak juga. Karena secara logika tidak akan ada orang yang mengizinkan keluarganya menjadi paperan, apalagi istrinya, untuk menjadi paperan di Hong Kong. Satu, dia menggadaikan warga negaranya sendiri. Kedua, dia nyusahin Hong Kong karena setiap bulannya warga Hong Kong harus support dia dengan pajak. Contohnya saya yang bayar pajak ini, sebagian juga dibagikan ke mereka. Otomatis kan sampean sebagai laki-laki yang bertanggung jawab kan tidak seharusnya mengizinkan. Benar nggak? Iya. Sampean sudah melakukan satu tahapan salah karena mengizinkan istrimu untuk menjadi kaburan. Kaburan saja kemarin ada anak kaburan, Mas, 4 tahun. Kemarin dia lapor sama saya langsung bawa ke imigrasi, melapor, akhirnya dia akan dideportasi. Dia tidak ambil paperan loh, dia nggak ambil paperan. Dia kaburan 4 tahun, dia menyerahkan diri dan akan sidang bulan depan. Nah itu kaburan. Tapi kalau sudah menyerahkan kewarganegaraan, itu yang beda. Itu yang saya tidak setuju. Jadi kenapa hukum di Hong Kong itu sangat ketat sekali ya. Jadi Hong Kong itu sangat menjanjikan sekali tentang cinta dan cerita hati. Banyak kok mbak-mbaknya nggak pingin pulang dari Hong Kong. Tapi saya sendiri sebagai warga negara Indonesia permanen Hong Kong, saya malah mikirnya saya pingin pulang Indonesia. Saya lebih suka Indonesia, termasuk anak-anak dan suami saya. Kami lebih suka Indonesia. Tapi kan kembali lagi pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Saya tidak bisa menghakimi, benar nggak? Iya. Karena menurut saya Indonesia itu sangat indah. Indonesia itu segalanya bagi saya. Tapi kan belum tentu bagi orang lain. Benar nggak? Yaudah, thank you, Miss. Oke, welcome. Oke, nggak terjadi apa-apa, Mas. Saya pastikan nggak akan terjadi apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, karena tentang Hong Kong itu saya pribadi tinggal di Hong Kong, saya tidak begitu mengetahui peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong. Saya nggak ngelontok, walaupun saya nggak pernah tarung sama orang ya, tapi saya nggak paham karena Hong Kong ini banyak sekali undang-undang dan pasalnya yang tidak saya pahami. Begitu juga dengan anak saya Thomas, kita pun harus nanya juga. Jadi buat teman-teman jangan sampai menyepelekan hukum yang ada di Hong Kong. Dan kenapa sih saya itu kurang begitu suka untuk berbicara dengan laki-laki? Saya minta maaf ya. Kadang-kadang keegoisan laki-laki itu mementingkan diri sendiri. Mereka ini ada beberapa orang yang komplain sama saya, live sama saya, sudah tahu dibilang live malah itu lakinya marah-marah. Ini bukan pertama loh. Zaman dahulu bulan Maret itu ada juga laki-laki yang marah-marah sama saya karena mungkin dikritik oleh para netizen. Saya nggak tahu ya, laki-laki sekarang itu gampang baperan dan emosinya tidak terkontrol.
jika diangkat 10 tahun tetap digaji sampai bertengkar solusinya nggak mungkin kan, tetap 2 tahun ini kakak saya ini ada orang bilang bahwa nggak digaji selama 2 tahun, nggak mungkin juga, ini aneh-aneh aja ya curhatannya ya. Halo, kenapa Mbak?